baik? Alhamdulillah ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Boleh berdoanya dipimpin sama ketua kelas. Boleh Roni dipimpin dulu berdoanya. Alhamdulillah ya, setelah selesai berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran hari ini. Untuk hari ini siapa yang hadir? Alhamdulillah semuanya pada hadir ya. Nah, selanjutnya Ibu akan mengulas kembali materi minggu lalu. Ada yang masih ingat terkait dengan apa? Betul, minggu lalu kita membahas terkait sifat wajib di Allah. Nah, sifat wajib di Allah itu ada berapa? Betul, ada 20 ya. Sifat wajib di Allah itu ada 20. Nah, contoh sifat wajib di Allah itu wujud, qidam, baqa. Itu merupakan sifat wajib di Allah. Jadi udah pada ngerti ya materi yang minggu kemarin terkait sifat wajib di Allah. Nah, untuk selanjutnya ada ayat Al-Quran yang meladani terkait dengan akhlak Rasulullah. Nah, ayatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Nah, sesungguhnya dalam diri Rasulullah ini terdapat teladan yang baik bagi kalian. Nah, jadi artinya jika kita ingin dicintai oleh Allah, kita juga harus meneladani sifat Rasulullah yang 4 tersebut, yaitu sifat sidik, sifat amanah, sifat tabligh, dan sifat fatonah. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, gua akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan menjelaskan makna 4 sifat Rasulullah, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi kalian harus paham nih apa sih arti dari sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Yang kedua yaitu Ibu akan memberikan contoh dari penerapan sifat-sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya yaitu menunjukkan sikap kerjasama, tanggung jawab, dan menghargai dalam kelompok. Nah, jadi kalian diharapkan bisa saling kerjasama, tanggung jawab, serta menghargai dalam kelompok. Nah, hari ini kita akan belajar 4 sifat Nabi Muhammad SAW melalui kegiatan yang menyenangkan. Nah, yang pertama yaitu Ibu akan menjelaskan dulu terkait dengan sifat sidik. Nah, sifat sidik di sini artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan. Rasulullah SAW dijuluki Al-Amin, yaitu karena kejujurannya. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak contoh dari sifat sidik itu apa aja? Ya, betul, tidak mencontek saat ujian. Nah, tidak mencontek itu bukan saat ujian saja ya, tetapi dalam sehari-hari juga tidak boleh untuk mencontek. Yang kedua ada yang mengakui kesalahan dan tidak berbohong pada siapapun, mau pada orang tua, guru maupun teman, kita tidak boleh berbohong. Nah, yang selanjutnya terkait dengan sifat amanah. Nah, sifat amanah di sini yaitu dapat dipercaya. Artinya seseorang itu harus bisa memegang kepercayaannya dan tanggung jawabnya dengan sangat baik. Nah, Rasulullah juga mempunyai sifat amanah. Nah, salah satu contoh sifat amanah, ada yang bisa menjelaskan, bisa memberikan contoh sifat amanah apa aja? Ya, betul, menyelesaikan tugas tepat waktu. Betul, ini salah satu contoh dari sifat amanah. Nah, yang selanjutnya ada yang ketiga, sifat apa? Betul, tabligh. Yang ketiga yaitu tabligh. Artinya tabligh ada yang tahu? Betul, tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi tabligh di sini yaitu menyampaikan kebenaran
untuk selanjutnya yaitu ada sifat fatona. Ada yang tahu di sini sifat fatona apa aja? Artinya apa? Nah, betul. Sifat fatona di sini artinya cerdas. Nah, cerdas itu apa? Cerdas dalam berpikir, berpikir kritis. Tuh, sebelum kita berbicara ataupun melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu. Berpikir apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dikatakan. Udah paham ya? Ibu sudah menjelaskan terkait dengan 4 sifat dari akhlak Rasulullah ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi ke dalam 6 kelompok dengan 4 ahli. Tadi kan di sini ada 24 murid ya. Nah, dari 24 murid ini Ibu akan membagi ke dalam 6 kelompok. Nah, jadi setiap kelompoknya ada tim ahlinya. Ibu tulis ya di sini. Nah, Ibu akan membagi ke dalam 6 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 4 orang. Nah, dalam satu kelompok itu, dalam 4 orang itu, setiap anggota kelompoknya menjelaskan ahli sidik, ahli amanah, ahli tabligh, dan ahli fatona. Kan terdiri dari 4 orang nih. Nah, setiap anggota kelompoknya menjelaskan satu-satu kayak gitu ya. Boleh sekarang masuk kepada tim ahlinya masing-masing. Sebelah sini tim sidik, sebelah sini tim amanah, sebelah sini tim tabligh, dan sebelah sini tim fatona. Boleh ya, langsung masuk ke dalam tim ahlinya masing-masing. Nah, jadi nanti setelah itu setiap anggota berkumpul dengan tim ahlinya masing-masing. Misalkan nih dari kelompok 1 yang sidik ke tim sidik, nah yang kedua yang tim sidik juga ke tim sidik, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kalian berdiskusi dan mendalami materi terkait dengan sifat sidik itu apa sih? Contohnya apa sih, Bu? Gitu ya. Materinya apa sih terkait sifat sidik? Nah, kalian berdiskusi dengan teman kalian. Nah, lalu setelah kalian berdiskusi, kalian bisa kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan kembali nih hasil diskusi yang sudah dipelajari dengan teman kalian. Misalkan Ibu, yang saya ketahui dari sifat sidik itu ini, contohnya seperti ini. Nah, boleh kalian jelaskan lagi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 3 menit ya. Baik, sekarang semuanya sudah paham ya terkait 4 sifat utama Rasulullah SAW ini. Apa aja? Boleh disebutkan? Ya, betul. Yang pertama apa? Sidik. Sidik artinya apa? Ya, jujur. Yang kedua? Betul. Yang kedua amanah. Amanah itu artinya dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu, ya betul, yang ketiga yaitu tabligh ya. Tabligh artinya menyampaikan segala sesuatu dengan kebenaran. Nah, yang keempat, ada yang tahu yang keempat apa? Ya betul, yang keempat yaitu fatona. Ya, Ibu akan bertanya nih terkait dengan apa sih manfaat kerjasama dalam belajar nilai-nilai akhlak ini? Ya betul, kerjasama di sini yaitu membuat belajar lebih menyenangkan ataupun lebih menghargai ataupun bisa membiasakan perilaku ini dengan akhlak yang baik. Nah, terus Ibu bertanya nih, ada yang tahu nggak sih kenapa kita penting untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah di sekolah? Ya betul, kita sangat penting ya untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah ini di sekolah, karena di sini kita bisa membentuk sifat yang jujur, yang amanah,
tasdik, yang kedua amanah, yang ketiga tablik dan fatona. Nah, kita juga harus menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, serta bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi dan apa yang tadi sudah didiskusikan bersama teman-teman, sampai sini ada